Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This meeting is being recorded. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari syarah Kitabul Jami' karya Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dan kita sampai pada hadis ke-10 tentang adab-adab bersin, ya. Nabi SAW bersabda, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Jika salah seorang dari kalian bersin, maka hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wal yaqul lahu akhuhu yarhamukallah. Dan hendaknya saudaranya yang mendengarnya membalasnya dengan mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Fa idza qala lahu yarhamukallah, dan jika yang bersin mendengar saudaranya membalas yarhamukallah, falyaqul yahdikumullah, makanya dia berdoa mendoakan saudaranya tersebut, yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan meluruskan perbaiki urusanmu. Akhrajahul Bukhari, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini berkaitan dengan adab bersin. Demikian juga adab orang yang mendengar saudaranya yang bersin, ya. Adab bersin maupun adab orang yang mendengar saudara yang bersin. Adapun yang berkaitan dengan yang bersin, maka ketika dia bersin, dia ada dua kondisi, dalam kondisi sehat, ya, dan dalam kondisi sakit. Jika dia dalam kondisi sehat, ya, maka ketika bersin keluar menunjukkan, ya, badannya merasa lebih ringan dan dia lebih tenang, maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, biasanya bersin itu kan ada sesuatu sebab, sehingga ketika dia sudah bersin, ya, dia merasa lebih ringan, maka hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini sebagai peringatan kepada kita, kalau bersin saja kita memuji Allah Subhanahu wa taala, apalagi dengan atas nikmat-nikmat yang lain. Karenanya seorang jika selesai salat, kemudian dia berzikir alhamdulillah, 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 hendaknya dia benar-benar merenungkan bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada dia sangatlah banyak, ya. Dan alhamdulillah merupakan salah satu zikir mutlak. Seorang boleh berzikir kapan saja dengan mengucapkan alhamdulillah, 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 kapan saja dia boleh mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Oleh karenanya disebutkan dalam buku tafsir, Nabi Nuh alaihissalam disebutkan innahu kana abadan syakura. Dalam surat Al-Isra Allah mengatakan Nuh adalah hamba yang pandai bersyukur. Disebut dalam buku tafsir, kenapa dia dipuji oleh Allah dengan dikatakan innahu kana abdan syakura? Dia adalah hamba yang pandai bersyukur karena dia selalu memuji Allah. Apapun yang dilakukan dia memuji Allah. Dia suka mengucapkan alhamdulillah. Lisannya selalu basah dengan mengucapkan alhamdulillah, ya. Seorang yang sering mengucapkan alhamdulillah menunjukkan dia pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antaranya kalau kita bersin, kita bilang alhamdulillah, ya. Ya, kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Innallaha la yarda an 'abdihi idza akala al-aklah an yahmadahu 'alaiha wa idza syariba syarba an yahmadahu 'alaiha." Sungguhnya Allah ridha, suka dengan seorang hamba jika dia makan satu makanan dia memuji Allah, jika dia minum satu minuman maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah dengan lisan adalah sering memuji Allah, ya, sering memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka seringlah kita mengucapkan alhamdulillah, ya. Taib. Adapun kalau kita sakit, ya, maka lain halnya, ya, kita sakit, maka kita berdoa agar kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun adab yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersin, ya, adalah dengan meletakkan tangan beliau di mulutnya, tutup, atau dengan meletakkan bajunya ketika dengan tutup, ya, agar bersin tidak tersebar kemana-mana. Karena kalau dibiarkan terbuka begitu saja, maka virus akan tersebar kemana-mana. Demikian juga yang adab kedua,
ketika bersin melemahkan suaranya ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, "Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atasa ghatta wajhahu bi yadihi aw bi thawbihi aw ghadda biha sautahu." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bersin maka beliau menutup wajahnya yaitu dengan tangannya, yaitu begini. Itu tangan atau tangan kiri juga boleh ya. Au bi thawbihi atau dengan bajunya, gini atau dengan tangannya terserah. Dengan bajunya. Wa ghadda biha sautahu dengan suaranya yang kecil ya. Dan ini yang saya dapati waktu saya tinggal di Madinah. Lain dengan kita di tanah air. Di tanah air orang terbiasa bersin dengan suara menggelegar ya. Saya pun kalau bersin suara besar ya sudah terlanjur, mau dikecil lagi sudah sulit ya. Karena sejak kecil kalau bersin kita lepas. Tapi kalau teman-teman saya di Arab, mereka bersin kecil banget kalau bersin. Hacim gitu, sampai hampir tidak terdengar ya. Kalau kita hacim, wahingnya suara dengan menggelegar dengan suara besar. Itu kebiasaan awal ya. Tapi orang-orang di sana karena kebiasaan mereka sejak kecil mereka sudah tahu sunnah sehingga mereka kalau bersin kecil gitu aja ya. Ya, teman-teman saya yang Arab rata-rata demikian, bersin tidak sampai menggelegar. Adapun kita ya, atau saya atau sebagian orang di sini ya, kalau bersin dengan suara yang besar karena sudah terbiasa suara besar, mau dikecilin sudah sulit lagi, volumenya tidak bisa dikecilin lagi. Jadi tetap aja volume. Sampai sekarang saya kalau bersin suaranya besar. Makanya kita kalau anak-anak kita ajarkan adab. Kalau mereka bersin, agar dikecilkan suaranya, ditutup hidungnya dengan tangan atau dengan kain. Dibiasakan sejak kecil. Ya. Tapi memang agak sulit. Kenapa? Karena anak-anak kalau lihat saya bersin, saya suaranya besar ya. Sehingga ya mereka ngikuti bapaknya. Sebagaimana perkataan seorang penyair, man syabaha abahu fama zalam. Siapa yang ikut bapaknya, dia tidak berbuat zalim. Oleh karenanya, mumpung yang sudah tahu sunnah, berusaha ngajarin anak-anak untuk biasa bersin dengan suara yang kecil dan biasakan ditutup ya. Ini ada berkaitan bagi orang yang bersin ya. Yang kedua, adab bagi orang yang mendengar orang lain bersin, yang mengucapkan alhamdulillah atau tidak mengucapkan alhamdulillah. Jika dia mendengar saudaranya bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka dia jawab dengan mengatakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Dan ini adalah doa yang indah ya. Dia melihat saudaranya memuji Allah, ya maka dia mendoakan saudaranya tersebut, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu ya. Artinya engkau telah mendapatkan nikmat bisa lepas darimu ya, sehingga lega badanmu ketika setelah bersin, maka semoga Allah menambah rahmat kepadamu ya. Adapun jika orang tersebut bersin dan tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak perlu dijawab dengan yarhamukallah. Dalam satu hadis disebutkan atasa rajulani inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang yang bersin di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fashammata ahadahuma wa lam yushammitil akhar. Maka Nabi ternyata mengucapkan yarhamukallah kepada salah satunya dan yang satunya tidak didoakan oleh Nabi. Ya, para sahabat sangat bahagia kalau yang doakan Nabi, apalagi Nabi mengatakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Ini yang doain bukan orang di pinggir jalan, ini Nabi yang bilang yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Yang satunya Nabi tidak doain. Ya. Maka ditanyakan kepada Nabi, bagaimana engkau syammatta hadza wa lam tushammitni? Ya Rasulullah, engkau mendoakan tashmit kepada si fulan, engkau mengucapkan yarhamukallah, adapun engkau tidak mendoakan aku. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, inna hadza hamidallah wa lam tahmidillah. Maka Nabi SAW berkata, sungguhnya yang satu tadi memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, adapun engkau tidak mengucapkan alhamdulillah. Ya, yang didoakan oleh Nabi yang mengucapkan alhamdulillah. Ya. Jadi ini adab kita ketika mendengar orang yang bersin, kita lihat dia mengucapkan alhamdulillah atau tidak. Kalau dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita mengatakan yarhamukallah. Kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak perlu kita mengucapkan yarhamukallah. Al-Auza'i meriwayatkan, ya, ada seorang bersin di hadapan Ibnu Mubarak. Al-Auza'i radhiyallahu anhu meriwayatkan ada seorang bersin di hadapan Ibnu Mubarak dan tidak mengucapkan alhamdulillah. Dia bersin tidak mengucapkan alhamdulillah. Maka Al-Auza'i berkata kepada orang ini, wahai fulan, apa sih adabnya kalau orang bersin? Apa yang dia ucapkan? Maka orang bersin tadi mengucapkan alhamdulillah.
Akhirnya Al-Auza'i berkata, yarhamukallah. Ya, itu seakan-akan Al-Auza'i mengajari orang tersebut adab yang benar, sehingga ketika dia mengucapkan alhamdulillah, Al-Auza'i kemudian menimpali, mentashmid dengan mengatakan yarhamukallah. Demikian juga kalau kita tahu teman kita terbiasa kalau bersin mengucapkan alhamdulillah, satu saat dia lagi sibuk, entah sibuk lagi apa, lagi nulis, lagi sibuk nyusun-nyusun sesuatu, kemudian dia bersin dan dia tidak sempat mengucapkan alhamdulillah, dia melanjutkan pekerjaannya, maka tidak mengapa kita menegur, kamu tadi bersin ya? Saya kok enggak dengar kamu bilang alhamdulillah. Oh iya alhamdulillah. Enggak apa-apa, kita tegur agar kita menghidupkan sunnah, agar dia menjalankan sunnah yang dia lupakan. Terus kita timpali dengan mengucapkan yarhamukallah. Terus kita timpali dengan mengucapkan yarhamukallah. Apa hukumnya mengucapkan yarhamukallah kepada orang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya mengucapkan yarhamukallah fardu ain. Setiap orang yang mendengar orang bersin mengucapkan alhamdulillah wajib bagi dia untuk mendoakan yarhamukallah. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Kalau sebagian sudah mengucapkan, yang lain tidak perlu. Ada yang mengatakan hukumnya sunnah, ya. Hukumnya sunnah, ya. Tidak wajib. Allah alam bisawab, terlepas hukumnya sunnah atau wajib, maka seorang berusaha untuk menghidupkan sunnah ini. Jika ada yang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkanlah yarhamukallah. Saya dulu masih ingat, saya pernah di zaman kuliah ya, waktu di kampus di Indonesia ya, dosen saya tiba-tiba bersin, dia orang muslim tapi dia bersin di depan kita menggelegar, kemudian dia bilang sorry ya. Kita bingung jawabnya apa, sorry. Dia bilang sorry, dia tidak mengatakan alhamdulillah, sorry ya. Saya juga ya sudah, kita diam-diam aja, bingung gimana jawabnya ya. Ya. Taib. Pertanyaan, bagaimana dengan orang yang bersin berulang-ulang karena sakit? Jika ada orang bersin berulang-ulang karena sakit, maka yang wajib kita mengucapkan yarhamukallah. Kalau dia mengucapkan alhamdulillah, kita ucapkan yarhamukallah. Adapun jika dia bersin lagi, maka tidak perlu, berarti dia sakit. Cukup kita mendoakan dia syafaqallah, semoga Allah menyembuhkan penyakitnya. Dalam satu hadis dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW mendengar ada orang bersin di sisi Nabi. Maka Rasulullah SAW mengatakan yarhamukallah. Kemudian dia bersin lagi. Rasulullah SAW mengatakan ar-rajulu mazkum, dia sedang flu ya. Maka ketika dia sedang flu, kita mungkin ganti doa kita dengan mengatakan syafaqallah atau Allah yashfik, semoga Allah menyembuhkan engkau. Ya. Nah, orang yang sudah didoakan dengan yarhamukallah, maka dia timpali lagi doa tersebut dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Si A bersin, alhamdulillah. Si B menjawab yarhamukallah. Si A jawab lagi pada si B, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Subhanallah, saling mendoakan di antara mereka. Lihat, ini sunnah, kelihatannya sederhana, tapi betapa banyak pahala yang didapatkan. Betapa banyak pahala yang didapatkan. Si yang bersin dapat pahala dengan muji Allah. Kemudian yang mendengar dapat pahala dengan mendoakan orang yang bersin. Kemudian dia balik lagi menjawab doa bagi orang yang mau mendoakannya. Jadi saling mencintai di antara kaum mukminin, ya. Dan adab yang sangat indah ketika bersin, saling mendoakan di antara kaum muslimin. Tentu hal ini akan menghilangkan rasa hasad dan dengki di antara mereka, mempererat tali ukhuwah di antara kaum muslimin, ya. Dan sebagaimana kita dianjurkan untuk mempererat tali persatuan ukhuwah dan menghilangkan segala hal-hal yang bisa memutuskan atau merenggangkan tali persatuan di antara kaum muslimin maupun kaum muslimah. Tapi ada beberapa peringatan. Yang pertama, disyariatkan tetap berdoa yarhamukallah bagi orang yang bersin jika ia diketahui telah muji alhamdulillah meskipun tidak terdengar suaranya. Jadi kita dari jauh ada orang bersin, terus kita lihat mulutnya, dia ucapkan meskipun kita nggak dengar suaranya, mungkin ada jarak atau ada kebisingan mobil atau apa. Kita lihat mulut dia ucapkan alhamdulillah. Nah, apa yang kita lakukan? Kita jawab meskipun kita nggak dengar. Kita bilang yarhamukallah agar kita tahu kita mendoakan dia. Meskipun suara dia kita tidak dengar, tapi kita tahu, kita bisa pastikan dia sudah mengucapkan. Pertama kita bisa pastikan, kita lihat mulutnya gerak. Atau kedua, kita tahu kebiasaan orang ini kalau bersin pasti mengucapkan alhamdulillah. Maka meskipun kita enggak dengar, kita jawab yarhamukallah agar dia tahu kita perhatian sama dia, agar kita tahu kita mendoakannya.
Ini telah disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, ya, jilid 10 610. Perkara yang kedua, ya, disukai untuk mendoakan yarhamukallah bagi orang yang bersin meskipun jauh. Jika tidak ada orang lain yang mendoakan yarhamukallah kepadanya, ya. Misalnya dari jauh ada orang bersin, kemudian tidak ada orang di sekitar dia, kita ingin mendoakan dia yarhamukallah dan kita tunjukkan kepada dia kita mendoakan dia, maka kita dianjurkan datang ke dia, kita bilang yarhamukallah. Misalnya dia lagi duduk di pos kamling misalnya sendirian, dia bersin, cim. Kita lihat dia, alhamdulillah. Enggak ada orang sekitar dia, kita datang. Kita dari pinggir jalan, kita datang, kita bilang yarhamukallah. Masyaallah. Kita bilang yarhamukallah. Ini dianjurkan, ya. Saya bacakan suatu riwayat dari Ibnu Hajar, dia berkata, fa in atasa wa hamida wa lam yushammithu ahadun fasami'ahu man ba'uda anhu ustuhibba law an yushammitahu hina yasma'uhu. Jika ada seorang bersin dan dia memuji Allah dan tidak seorang pun yang membalas dengan mengucapkan yarhamukallah, maka ada orang dari jauh dengar dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka orang dari jauh ini dianjurkan untuk mendatanginya dan mengucapkan yarhamukallah. Ya. Waqad akhraja Ibnu Abdul Bar bi sanadin jayyid. Ibnu Abdul Bar, seorang ulama Maliki ahli hadis, telah menyebutkan suatu riwayat dengan sanad yang jayyid, sanad yang sahih, yang bagus, an Abi Dawud, dari Abu Dawud As-Sijistani, sahibi Sunan, penulis Sunan Abi Dawud. Annahu kana fi safinatin. Suatu hari Abu Dawud ini rahimahullah, penulis kitab Sunan Abi Dawud, sedang berada di atas suatu kapal atau suatu perahu. Fasami'a atisan ala syatti. Maka dia sedang di perahu, dia dengar dari jauh ada yang bersin, itu di pinggir pantai bersin. Orang itu sendirian bersin. Sementara dia lagi di kapal, ya. Faktara hamida, orang itu bersin di pantai, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Faktara qariban bidirham hatta ja'ila al-atis, maka dia pun dari kapal besar dia sewa perahu kecil 1 dirham. Dia sewa, kemudian dia mengayuhkan perahu tersebut sampai kepada orang yang di pinggir pantai tadi. Kemudian dia mengucapkan yarhamukallah. Subhanallah. Dia untuk menjalankan sunnah, dia bayar 1 dirham untuk sewa perahu kecil, dia tinggalkan kapalnya, dia pergi sana, dia bilang yarhamukallah. Tsumma raja'a. Kemudian dia balik ke kapalnya, fasu'ila an dzalik. Ya. Maka dia pun ditanya, kok capek-capek sampai sewa perahu kecil ke sana untuk bilang yarhamukallah. Kenapa kok capek-capek seperti itu? Maka Abu Dawud berkata, la'allahu yakunu mujabad da'wah. Bisa jadi dia orang yang dikabulkan doanya. Artinya Abu Dawud dengan mengucapkan yarhamukallah, orang itu akan mendoakan Abu Dawud dengan berkata, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Dan Abu Dawud, siapa tahu orang itu dikabulkan doanya, mau doain saya. Dia balik ke kapalnya, kemudian bertemu dengan teman-temannya di kapal. Falamma raqadu, tatkala mereka sedang tidur, sami'u qailan yaqul, tiba-tiba mereka mendengar ada suara yang berkata, yaqul ya ahla safinati inna Aba Dawud ishtaral jannata minallahi bidirham. Wahai para penumpang sekalian, sungguhnya Abu Dawud telah membeli surga dari Allah dengan 1 dirham. Ya. Artinya Abu Dawud rahimahullah ketika menjalankan sunnah ini, maka dia mendapatkan ganjaran. Ya. Taib yang ketiga yang perlu kita perhatikan, jika seorang bersin dalam salat, maka disunahkan baginya untuk tetap memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah meskipun dalam salat. Akan tapi dengan suara yang lirih, terutama jika dia dalam kondisi bermakmum. Misalnya lagi baca alhamdulillah bil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Alhamdulillah. Enggak apa-apa. Kalau kita lanjutkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Atau kita lagi rukuk nih, kita baca subhanallazim wa bihamdi subhanarabbil azim. Kita bersin, tutup. Kita bilang alhamdulillah. Berlanjut lagi subhanarabbil azim wa bihamdi. Enggak ada masalah. Kita lagi duduk di antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajibuni. Kita tutup hidung. Bilang alhamdulillah. Baru kita lanjutkan doanya. Tidak jadi masalah. Ya. Tetapi orang yang mendengarnya tidak boleh mengucapkan yarhamukallah. Orang yang mendengarnya tidak boleh mengucapkan yarhamukallah sementara mereka sedang salat. Ya, kenapa demikian? Karena dalam salat kita dilarang berbicara dengan sesama manusia, tidak boleh kita bicara. Kita lagi salat, kita ngobrol sama teman kita, enggak boleh. Batal salat kalau kita salat sambil ngobrol dengan
teman kita, maka salat kita batal, tidak diperbolehkan. Adapun orang yang pertama ketika dia bersin dia mengucapkan alhamdulillah, dia sedang tidak berbicara dengan orang lain tapi dia sedang berbicara dengan Allah. Dia mengucapkan alhamdulillah berarti dia bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak jadi masalah. Memang asalnya kita ketika salat kita sedang berbicara dengan Allah. Inna ahadakum idza kana fi sholati fa innahu yunaji rabbahu. Sungguhnya salah seorang dari kalian ketika sedang salat sungguhnya dia sedang bermunajat. Sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mengapa dia ketika bersin dia mengucapkan alhamdulillah, ya. Adapun orang yang dengar enggak boleh bilang yarhamukallah. Karena kalau dia bilang yarhamukallah berarti dia ngobrol, dia sedang salat ngobrol sama orang karena menggunakan yarhamuka. Semoga Allah merahmatimu, merahmati Anda, berarti batal salatnya. Tidak boleh dijawab dengan yarhamukallah. Kalau dia tidak tahu ya tidak mengapa. Dia tiba-tiba refleks yarhamukallah ya, salatnya tidak batal. Tapi kalau dia tahu dan dia sengaja ngobrol sama orang, maka salatnya batal. Tapi dalam satu riwayat dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, beliau berkata, "Baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id atasa rajulun minal qaum." Kata Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, suatu saat ketika aku sedang salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang lelaki yang bersin di antara jamaah salat. Fa qultu, orang itu mengucapkan alhamdulillah, maka aku tasmid, aku mengucapkan yarhamukallah. Aku mengucapkan, aku balas bersinnya dengan yang dia muji Allah, aku mengatakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Faramanil qaumu bi absari, maka orang semua melihat aku dengan pandangan mereka. Mereka lihat semua aku. Karena aku ngomong, lagi salat ngomong ya rahmukallah, semua orang lihatin aku. Ya. Faqultu wasukla ummiyah. Maka aku berkata, "Ma sya'nukum? Apa urusan kalian lihat-lihat? Kenapa lihat aku?" Tanzuruna ilayya. Ma sya'nukum? Tanzuruna ilayya. Ngapain kalian lihat aku semuanya? Kok semua melihat kepadaku? Faja'alu yadribuna bi aidihim ala afkhadhihim. Maka para jamaah yang lain, para sahabat mukul-mukul tangan ke paha. Artinya suruh diam. Gitu. Falamma ra'aituhum yusammitunani lakinni sakattu. Maka tatkala aku melihat mereka ingin agar aku diam, maka aku pun terdiam. Falamma sallallahu alaihi wasallam Sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa bi abi huwa wa ummi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'du asana ta'liman minhu. Maka setelah selesai salat, apa sikap Nabi? Karena ini kegaduhan semua terjadi di belakang Nabi. Nabi jadi imam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat, di antara mukjizat Nabi, Nabi bisa melihat ke belakang seperti melihat ke depan. Dan terjadi kegaduhan. Satu bilang alhamdulillah, yang satu jawab Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami mengatakan yarhamukallah. Ketika dia menjawab yarhamukallah, semua orang memandang dia. Dia ngomong lagi, "Masya'nukum, apa urusan kenapa lihat saya?" Dia tidak tahu kalau berbicara dengan orang dalam salat membatalkan salat. Dia tidak tahu, dia jahil. Ya. Setelah Rasulullah SAW selesai salat, maka Rasulullah SAW menasihati dia dengan nasihat yang indah. Maka Muawiyah berkata, bi abi huwa wa ummi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu asana ta'liman minhu. Aku tidak pernah lihat ada seorang guru pun sebelum Nabi maupun sesudah Nabi yang lebih baik daripada Rasulullah SAW dalam memberi pelajaran. Wallahi, demi Allah, maka harani wala darabani wala syatamani. Demi Allah, Nabi tidak membentakku, tidak memukulku, tidak mencaciku. Qala, Nabi hanya berkata, "Inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas." Sungguhnya salat itu tidak pantas untuk sedikit pun di antara pembicaraan manusia. Inna ma huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Isinya hanyalah tasbih, takbir dan membaca Al-Qur'an. Hadis ini menunjukkan Nabi tidak menegur sahabat yang bersin dan memuji Allah dalam salat. Yang Nabi tegur adalah sahabat Muawiyah yang menjawab yarhamukallah. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang bersin dalam salat boleh mengucapkan alhamdulillah. Nabi tidak menyalahkan orang tersebut. Tetapi yang mendengar jangan menjawab yarhamukallah karena mereka sedang salat. Demikian dalam satu hadis dari Fa' bin Rafi' dia berkata, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa atastu fa qultu alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda." Aku sedang salat di belakang Nabi, tiba-tiba aku bersin, aku mengucapkan alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Tatkala selesai salat, Rasulullah SAW berkata, "Manil mutakallim fi salat?" Tadi siapa yang bicara ketika salat? Falam yatakallam ahadun. Tidak ada satu orang pun menjawab. Tsumma qala tsaniyata. Rasulullah ulangi lagi, "Manil mutakallim fi salat?" Siapa yang tadi bicara ketika salat?
Falam yatakallam ahadun. Tsumma qala tsalitsah. Rasulullah SAW bicara ketiga kali. Manil mutakallim fi salat, siapa yang bicara tadi tentang salat? Faqala Rifa' bin Rafi' bin Afra, ana ya Rasulullah. Rafi' berkata, saya Rasulullah yang berbicara. Qala kaifa qulta, apa yang kau ucapkan? Qultu alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi bi yadihi laqad ibtadaraha bid'atun wa thalathuna malakan ayyuhum yas'adu biha. Sungguh aku melihat ada 30 sekian malaikat, mereka berlomba untuk membawa ucapan tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya seorang ketika salat tetap disunahkan untuk bersin, tetap disunahkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Taib, kita lanjutkan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah adab bersin kita akan bahas tentang adab-adab minum. Adab minum sederhana, minum hendaknya duduk. Ya. Kemudian minum jangan satu napas ya. Jangan berdiri. Tetapi kalau minum dalam kondisi berdiri, demikian juga makan dalam kondisi berdiri, hukumnya makruh, tidak sampai pada haram. Sunnahnya adalah dengan duduk. Wa anhu radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu la yashrabanna ahadun minkum qa'iman, akhrajahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, janganlah sekali-sekali seorang dari kalian minum dalam kondisi berdiri. Di sini Rasulullah SAW melarang minum dalam kondisi berdiri. Di sini ada larangan, dan kita tahu bahwasanya hukum asal dalam larangan adalah untuk pengharaman. Nah, apakah minum sambil berdiri hukumnya adalah haram? Ya, maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Kenapa khilaf? Karena ada dalil lain yang mengisyaratkan tentang bolehnya minum dalam kondisi berdiri. Di antaranya hadis Ibnu Abbas. Ya, diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis sahih dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Zamzam fashariba wa huwa qa'im." Aku menuangkan air kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu air Zamzam. Maka Rasulullah SAW pun minum air Zamzam tersebut wa huwa qa'im, dalam kondisi berdiri. Dalam kondisi berdiri. Ini menunjukkan Rasulullah SAW pernah minum berdiri ketika minum air Zamzam. Namun bukan berarti bahwasanya minum air Zamzam sunnahnya berdiri, tidak. Tapi boleh minum air Zamzam dalam kondisi berdiri. Kemungkinan Rasulullah SAW ada keperluan sehingga beliau minum dalam kondisi berdiri. Demikian juga hadis yang lain dalam Sahih Bukhari dari Ali bin Abi Thalib. Kalau tadi dari Ibnu Abbas, sekarang dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau pernah minum berdiri. Ali minum berdiri. Beliau diberikan air, kemudian beliau minum berdiri tatkala beliau berada di Kufah. Itu beliau menjadi Amir Kufah. Ya, jadi Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin, dan ibu kotanya di Kufah. Beliau berkata, "Inna nasan yakrahu ahaduhum an yashraba wa huwa qa'im." Sungguhnya orang-orang itu sebagian dari mereka tidak suka minum dalam kondisi berdiri. Wa inni ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Adapun aku pernah melihat Nabi minum dalam kondisi berdiri sebagaimana kalian melihat aku sekarang minum dalam kondisi berdiri. Dalil-dalil ini dari Ibnu Abbas dan juga Ali bin Abi Thalib dijadikan dalil oleh jumhur ulama bahwasanya minum dalam kondisi berdiri hukumnya mubah. Ya, terutama jika ada kebutuhan. Seorang sedang berjalan kemudian dia minum, mau duduk sulit ya, tidak apa sambil berjalan sambil minum ya. Ini dalil menunjukkan bolehnya minum dalam kondisi berdiri, hadis Ibnu Abbas dan hadis Ali bin Abi Thalib. Adapun hadis Abu Hurairah, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman, jangan sekali-sekali salah seorang kalian minum dalam kondisi berdiri, maka bahwasanya itu hukumnya makruh, larangan tersebut hukumnya makruh, tidak sampai pada derajat haram. Artinya kalau ada seorang minum berdiri tidak jadi masalah ya. Tapi yang utama adalah dalam kondisi duduk, itu sunnahnya ya. Itu sunnahnya ya. Selain hadis Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib, hadis Ibnu Umar juga. Beliau berkata, "Kunna," dalam hadis riwayat Tirmidzi ya. Kalau tadi hadis Abu Bukhari dan Muslim, kali ini memang hadis agak lemah sanadnya karena diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Ahmad dan Tirmidzi ya. Namun hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ibnu Umar berkata, "Kunna nashrabu wa nahnu qiyam." Kami dulu minum dalam kondisi berdiri. Wa na'kulu wa nahnu namshi. Kami makan dalam kondisi berjalan. Ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat ketika saya lagi bersama seorang ulama, itu Syekh Sa'ad Asy-Syafri hafizahullahu taala, kita di suatu hotel, tahu-tahu ada kawan, kalau nggak salah pemilik hotelnya, ownernya bertanya, "Syekh,
Bagaimana hukum makan sambil berdiri? Atau dia tanya makan sambil berjalan? Ya, apalagi kita tahu dalam sebagian acara-acara pernikahan terkadang prasmanan dalam kondisi makan berdiri bukan duduk. Ketika Syekh ditanya, maka dia langsung berdiri, dia sambil makan. Sambil jalan, dia makan kacang atau apa sambil jalan dia. Untuk menunjukkan bahwasanya hukumnya boleh. Meskipun sunahnya duduk, tapi hukumnya boleh. Ada orang makan, minum berdiri, maka tidak dilarang ya. Tidak dilarang. Terlebih lagi ketika ada keperluan. Terlebih lagi ketika dia lagi berjalan kaki atau sedang lari, kemudian mampir jalan minum aqua, boleh berdiri, lanjutkan lagi. Ya. Lanjutkan lagi. Oleh karenanya Ibnu Hajar menuliskan 2 bait syair meringkas kesimpulan dari hukum makan dan minum duduk atau berdiri. Beliau berkata, "Idza rumta tashrabu faqud tafuz bi sunnati safwati ahli al-Hijazi wa qad sahahu syurbahu qa'iman walakinnahu li bayanil jawazi." Jika kau hendak minum, maka minumlah dalam kondisi duduk. Maka kau akan mendapatkan pahala sunnahnya Rasulullah SAW, pemuka penduduk Hijaz. Para ulama telah mengesahkan hadis-hadis bahwasanya Rasulullah SAW pernah minum dalam kondisi berdiri. Akan tapi beliau minum berdiri tersebut hanya untuk menjelaskan bolehnya minum berdiri. Intinya sunnahnya adalah minum dan makan dalam kondisi duduk. Adapun sesekali kita berdiri diperbolehkan. Diperbolehkan. Terlebih lagi ketika ada keperluan. Adapun yang beredar di masyarakat awam, kemudian mencela orang yang minum berdiri atau makan berdiri, berdalil dengan kata mereka seperti hewan, makan berdiri, minum berdiri. Kita bilang ya hewan memang tidak bisa duduk. Suruh sapi duduk, makan ya gimana? Suruh kambing duduk terus ngopi ya nggak bisa ya. Kambing sapi kalau makan ya makan berdiri ya. Yang duduk mungkin monyet bisa duduk ya. Atau orangutan. Tapi kalau sapi, kambing ya mereka makannya berdiri. Yang dimaksud dilarang makan seperti binatang bukan maksudnya makan berdiri atau duduknya, tapi janganlah seperti binatang hanya pikirannya hanyalah makan doang, tidak memikirkan ibadah yang lainnya ya. Makanya Allah berfirman mencela orang-orang kafir, kata Allah, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum, dalam surat Muhammad. Dan orang-orang kafir mereka bersenang-senang dan mereka makan sebagaimana binatang ternak makan, dan tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Di sini Allah mencela orang-orang kafir bukan tentang cara makannya, tapi pikiran otak mereka hanyalah untuk memuaskan perut mereka dan memuaskan syahwat mereka. Itu yang mereka pikirkan sebagaimana hewan-hewan yang ya memang kayak begitu model hewan-hewan, yang penting makan, yang penting beranak pinak, yang penting makan beranak pinak, itulah hewan. Tunggu disembelih ya selesai urusan. Jadi bukan maksudnya berdiri berarti kayak hewan, enggak, itu bukan demikian. Tapi yang Allah samakan dalam ayat ini dalam surat Muhammad ayat 12 bukan cara makannya berdiri atau duduknya, tapi begitulah sebagian manusia senangnya hanya sekedar makan dan minum seperti hewan yang pikirannya hanya makan dan minum dan melampiaskan syahwatnya. Baik, kita lanjutkan adab memakai sendal ya, dan ini ada 2 hadis berkaitan dengan adab memakai sendal. Baik, hadis yang ke-12 ya, adab memakai sendal bagian 1. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin. Jika salah seorang dari kalian pakai sendal, maka mulailah pakai sendal dengan kaki kanan. Wa idza naza'a falyabda bishimal. Kalau dia buka sendal, yang pertama kaki kiri buka sendal, baru lepas kaki kanan. Liyakunil yumna awwalahuma. Jadikanlah kanan sebagai awwalahuma, tun'al. Kaki kanan yang pertama kali memakai sendal. Wa akhiraha tunza, dan kaki kanan yang paling terakhir melepaskan sendal. Jadi kalau kita pakai sendal, yang pertama kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Ketika melepas, kiri dulu baru kanan. Kiri dulu baru kanan. Itu sunnahnya demikian. Ya. Hadis ini menjelaskan tentang secara global bahwasanya perkara-perkara yang baik hendaknya didahului dengan kanan. Yang perkara-perkara mulia, perkara-perkara yang kurang mulia maka dahulukan yang kiri. Makanya kalau masuk WC kaki kiri, ya. Keluar WC kaki kanan.
Sebaliknya kalau masuk masjid kaki kanan duluan, kalau keluar masjid kaki kiri ya. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan, fi tanaulihi ketika pakai sendal, wa tarajjulihi ketika menyisir rambut, wa tuhurihi dan ketika bersuci, wa fi sya'nihi kulli, dan Rasulullah SAW dalam segala urusan yang baik-baik mendahulukan yang kanan. Ini adab yang luar biasa. Termasuk pakai sendal, kaki kanan dulu baru kaki kiri. Sisir rambut Rasulullah SAW kepala bagian kanan dulu baru kemudian bagian kiri. Ya. Tuhuri ketika berwudu, ketika mandi junub, Rasulullah berwudu kanan dulu baru kiri. Kaki kanan, kaki kiri. Ya. Ketika junub pun demikian, Rasulullah SAW membasahi kepalanya, kemudian bagian tubuh kanan dulu beliau bersihkan, baru kemudian bagian tubuh kiri. Demikian juga bahkan ketika Rasulullah SAW bertahallul. Rasulullah SAW bertahallul ketika Umrah Hudaybiyah, maka yang dicukur terlebih dahulu adalah rambut sebelah kanan, baru kemudian sebelah kiri. Karena ini ibadah, kanan dulu, baru sebelah kiri. Karena mencukur rambut ketika umrah atau haji itu ibadah. Dan ibadah yang dahulukan yang kanan dulu. Anas bin Malik berkata, "Lamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jamrah wa nahara nusukahu wa halaka nawalal haliq wa syakkahu al-ayman fa halaqahu." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah melempar jamratul aqabah, itu pada tanggal 10 Dzulhijjah ketika haji, beliau setelah itu menyembelih onta beliau yang jumlahnya 100, ya beliau sembelih 63, kemudian dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Wa halaqa, kemudian beliau pun mencukur, menggundul rambut kepala beliau. Wa nawalal haliqa shiqqahul ayman fa halaqahu, maka dia pun memberikan kepada menyodorkan kepala bagian kanannya kepada tukang cukur agar digundul lebih dahulu. Maka tukang cukurnya mencukur kepala bagian kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baru kemudian bagian kiri. Sebelum di sebelah kiri, sumada Abu Talha al-Ansari. Kemudian dia panggil Abu Talha, fa atahu iya, dia berikan, Rasulullah berikan rambutnya yang sebelah kanan sudah dicukur, berikan kepada Abu Talha. Kemudian baru dia menyodorkan kepala bagian kiri agar dicukur, digundul. Ya, Rasulullah berkata, "Ihlik, gundullah." Fahalaqahu, maka tukang cukur menggundul, rambutnya dikumpulkan, diberikan lagi kepada Abu Talha. Rambut sebelah kanan Nabi, rambut sebelah kiri Nabi diberikan Abu Talha. Kemudian Rasulullah berkata, "Iksimhu bainan nas." Bagi-bagi rambut ini kepada para sahabat. Karena rambut Nabi berkah. Karena rambut Nabi adalah keberkahan. Ini berkaitan dengan perkara-perkara yang baik, maka kita gunakan yang kanan terlebih dahulu. Adapun perkara-perkara yang buruk atau kurang mulia, maka kita dahulukan yang kiri terlebih dahulu. Contohnya, beristinja pakai tangan kiri. Contohnya memegang kemaluan pakai tangan kiri. Mengambil barang-barang yang kotor pakai tangan kiri. Masuk WC dengan mendahulukan kaki kiri. Ya. Taib. Adapun pakai sendal perkara yang mulia. Pakai sendal perkara yang mulia. Dan maka karenanya perkara yang mulia kita dahulukan kaki kanan. Kaki kanan terlebih dahulu pakai sendal. Ya. Adapun melepas ke sendal merupakan perkara yang kurang mulia, melepaskan sendal. Makanya didahulukan kaki kiri melepas sendal. Nah, kita ini kebanyakan kita, ini saya bicara cantum. Kita kalau pakai sendal kaki kanan dulu, lepas juga kaki kanan dulu. Ini salah, harus dirubah nih sedikit. Jadi kalau kita pakai sendal kaki kanan dulu baru kiri. Kalau lepas sendal kiri dulu baru kanan lepas. Kiri dulu baru kanan. Saya ulangi, kalau pakai sendal kanan dulu pakai baru kiri pakai. Melepas sendal kiri dulu baru kanan. Jadi kaki kanan selalu yang pertama kali pakai sendal dan selalu yang terakhir dilepaskan sendalnya. Dan ini kalau kita kerjakan kita dapat pahala. Kita ini hampir setiap hari pakai sendal, buka sendal. Ya tinggal kita rubah sistem pakai sendal kita. Yang tadinya mungkin kita pakai sendal selalu pakai kaki kanan, lepas juga kanan dulu. Atau terkadang sebagian kita pakai sendal kiri dulu, kita rubah. Ajarkan pada istri kita, ajarkan pada anak-anak, bahwa ini sunnah kalau pakai sendal kaki kanan dulu. Kalau lepas sendal kaki kiri terlebih dahulu. Ya. Dan ini kegiatan kita sehari-hari. Kalau kita niatkan karena Allah, kita akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal pasang niat, maka niscaya kita akan mendapatkan pahala. Taib, hadis berikutnya ada memakai sendal. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamshi ahadukum fi na'lin wahidah."
Janganlah salah seorang dari kalian berjalan dengan satu sendal saja. Wal yun'ilhuma jami'an. Hendaknya kedua kakinya pakai sendal. Aw liyakhla'huma jami'an. Atau dua-duanya tidak pakai sendal. Ada pilihan. Pakai sendal dua-duanya atau tidak pakai sendal dua-duanya. Dua kaki tidak pakai sendal. Adapun salah satu pakai, kaki kanan pakai sendal, kaki kiri enggak, atau kaki kiri pakai sendal kanan enggak, maka ini hukumnya tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Dan ini juga dalil bahwasanya boleh sesekali karena Rasulullah SAW mengatakan wal yun'ilhuma, hendaknya dia pakai kedua kakinya benar sama-sama pakai sendal, aw liyakhla'huma, atau dua-duanya tidak pakai sendal. Ini dalil bahwasanya terkadang seorang boleh berjalan tanpa sendal. Dan ini disunahkan terkadang. Saya bacakan, qala rajulun li Fadhalah bin Ubaid. Ada seorang berkata kepada Fadhalah bin Ubaid, "Mali araka sya'ithan?" Kenapa aku lihat engkau rambutmu semrawut? Qala inna Rasulullah sallallahu kana yanhana an katsirin minal irfah. Kata dia, Rasulullah SAW melarang kita kebanyakan hidup mewah. Sesekali kita tidak perhatian, oke, ya. Mali la araka la ara alaika hidan. Kenapa kau tidak pakai sendal? Jalan rambut agak semrawut tidak pakai sendal. Qala kana Rasulullah SAW ya'muruna an nahtafi ahyanan. Adalah Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk berjalan tidak pakai sendal sesekali. Bukan Rasulullah seringnya pakai sendal. Tapi sesekali tidak usah pakai sendal, tidak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah. Kenapa ikhwan? Sebagaimana kata Nabi SAW, al-badadatu minal iman. Sungguhnya kesederhanaan termasuk daripada iman. Tidak selalu kita hidup necis. Tidak selalu pakai, kadang-kadang kita udah jalan kaki, tidak usah pakai sendal. Ya, kadang-kadang kita mungkin baju tidak terlalu rapi, kadang-kadang ya. Tidak lain adalah untuk agar kita jangan terbiasa hidup necis. Ya. Tidak berarti selalu pakai hidup ngetren, enggak. Al-badadatu minal iman. Kesederhanaan terbagi daripada iman. Sekali kita tidak perhatiin hal itu bagus. Karena dunia ini akan kita tinggalkan. Ngapain kita selalu keren, selalu necis? Enggak harus. Rasulullah SAW sekali berjalan tanpa sendal. Rasulullah SAW, lihat sebagian sahabat ini terkadang rambutnya semrawut, terkadang bukan berarti semrawut melulu. Enggak, terkadang semrawut. Enggak apa-apa. Enggak perlu harus necis melulu, enggak. Karena khawatir kita selalu necis, akhirnya kita cinta kepada dunia. Sesekali kita tinggalkan kenecisan itu, ngetren itu kita tinggalkan, ya, agar kita tetap ingat pada hari akhir. Bosnya dunia yang indah, yang mewah ini akan kita tinggalkan. Taib, ada pembahasan para ulama. Apa sebab sih dilarang kenapa kita pakai sendal satu kaki saja? Ya. Ada beberapa illah, beberapa khilaf di kalangan para ulama. Apa sebabnya kenapa dilarang kita pakai sendal satu saja? Pendapat pertama mengatakan bahwasanya kita dituntut untuk berbuat adil dalam segala hal, termasuk berbuat adil kepada anggota tubuh kita. Makanya Nabi SAW melarang seorang berjemur di sebelah badannya kena matahari, sebelah badannya tidak. Ini ada yang mengatakan tidak adil. Ya kalau mau ya panas sekalian seluruh tubuh, atau bernaung di bawah naungan seluruh tubuh. Adapun sebagian tubuh kena naungan, sebagian tidak, maka ini ketidakadilan. Sama dengan sendal. Bagaimana kita hanya pakai sendal kaki kanan, kaki kiri tidak? Atau sebaliknya kaki kiri pakai, kaki kanan tidak. Ini tidak berbuat adil kepada tubuh kita sendiri, dan Allah tidak suka dengan kezaliman. Ini berbuat zalim kepada kaki satunya. Ini pendapat pertama, karena dituntut dilarang pakai satu sendal saja karena ketidakadilan kepada anggota tubuh kita. Pendapat kedua, bahwasanya kita dilarang hanya pakai satu sendal saja karena dikhawatirkan kaki satunya terkena gangguan. Kalau sendal cuma satu kita berjalan, maka satunya akan menginjak paku, dia tidak tahu ya, sehingga injak paku yang satunya aman karena pakai sendal. Pendapat ketiga mengatakan illah kenapa kita dilarang pakai sendal cuma satu, karena ini mendatangkan syuhrah, menarik pusat perhatian. Ini perkara penting ikhwan. Kita hidup ini bukan untuk cari pusat perhatian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala suka dengan seorang yang tersembunyi, tidak selalu tampil. Innallaha yuhibbul 'abdal taqiyal ghaniyal khafi, dalam Sahih Muslim hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Sungguhnya Allah suka dengan seorang hamba yang bertakwa kepada Allah, yang al-ghani, tidak minta-minta kepada orang lain, al-khafi yang menyembunyikan dirinya. Jangan tinggalkan segala perkara yang bisa menimbulkan popularitas. Meskipun popularitas itu mahal, orang pada nyari-nyari popularitas. Pinginnya agar dikenal oleh banyak orang. Namun dalam Islam syuhrah, popularitas, tampil beda, ini hal yang tidak disukai. Mungkin dalam hadis kata Rasulullah SAW, man labisa thawba syuhratin minad dunya albasahullahu thawba madallah yaumal qiyamah. Barang siapa yang memakai baju syuhrah,
di dunia, maka Allah akan membuat dia pakai pakaian kehinaan pada hari kiamat kelak. Nah, kalau orang pakai sendal cuma satu jalan, orang pada pusat perhatian, ini orang kenapa ini? Ini orang gila kan kok jalan pakai sendal satu doang. Jadi pusat perhatian, ya. Dan ini tidak, makanya dilarang memakai yang syuhrah. Dan di antara makna syuhrah, pakaian yang syuhrah yang menimbulkan menarik perhatian, bisa jadi karena pakaiannya terlalu indah, ini juga menimbulkan perhatian, atau bisa jadi pakaian terlalu jelek sehingga orang pun merendahkan. Jadi intinya menjadi pusat perhatian. Sarakhsi berkata, wal murad alla yalbasu nihayata ma yakun min al-husn wal jawda fi thiyab ala wajhin yusharu ilaihi bil asabi'. Itu jangan seorang pakai baju yang sangat mahal sehingga orang semua latihan. Lihat itu, lihat mobilnya apa, bajunya mewah. Atau sebaliknya pakai pakaian yang paling murah sehingga juga menarik perhatian. Dua-duanya dilarang, ya. Maka seorang hendaknya yang wajar-wajar saja, dia pakai pakaian kalau lagi mungkin lagi perkumpulan orang-orang lagi pesta, dia pakai baju yang bagus. Ya, kalau dia pakai baju jelek malah jadi pusat perhatian. Kalau dia di orang-orang lagi susah, dia pakai baju yang biasa seperti mereka. Ya. Jangan sampai dia hari-harinya pakai baju yang sangat mewah atau baju yang sangat jelek sehingga menarik perhatian. Ya. Oleh karenanya, saya ingatkan kepada ikhwan, kita ini jangan suka cari perhatian, cari muka dengan kendaraan kita, dengan motor kita, dengan pakaian kita. Biasa-biasa saja, ya. Biasa-biasa saja. Ingin tampil beda, semua orang lihat. Pakai mobil biasa diganti dengan knalpot racing sehingga suaranya mengganggu. Memang orang perhatian tapi orang jengkel. Ini apa suara buang, ganggu orang. Kita ini hidup bukan seperti itu, ya. Apalagi pusat perhatian untuk dimaki-maki orang, ini yang mengerikan. Sama pakai motor kemudian jangan juga yang menarik perhatian. Biasa-biasa saja kalau keperluan enggak apa, tapi kalau kemudian mobil motor sangat mahal, kemudian kita pakai motor tersebut, touring pakai motor yang mahal-mahal, orang semua lihat, Masya Allah. Hati-hati, saya khawatir terjerumus dalam syuhrah. Maka seorang bertahu kepada Allah, Nabi mengatakan, Innallaha yuhibbul abdat taqiyyal ghaniyal khafi. Allah suka dengan hamba yang bertakwa, yang ghani, tidak butuh kepada orang, artinya berusaha mandiri, ya. Al-khafi, yang tidak tampil, ya. Kalau bisa tidak tampil. Lagi pula kalau kita pakai baju terlalu mewah, terlalu mahal, ini bisa memasukkan kesombongan dalam diri kita. Orang semua baju murah-murah, kita punya baju mahal banget. Apalagi ibu-ibu, mungkin ada yang mau baju jilbab yang harganya 10 juta lah, berapa puluh juta lah, ya. Namanya manusia, dia pakai baju mewah, masuk kesombongan dalam diri sedikit demi sedikit. Sama orang pakai mobil sangat mewah, mobil sampai berapa M, dengan bangganya, ya tidak perlulah. Jadi pusat perhatian semuanya. Sama seorang misalnya pakai motor mewah, wong sampai kemudian pakai keren, jalan rame-rame, khawatir jadi pusat perhatian. Sebaiknya dihindari. Menurut saya sebaiknya dihindari. Allah alam bisawab. Pendapat yang keempat, kenapa dilarang kita pakai sendal hanya satu? Karena itu meniru kebiasaan syaitan. Rasulullah SAW bersabda, Inna syaitana yamshi bin na'lil wahidah. Sungguhnya syaitan berjalan dengan satu sendal saja. Ya. Loh, kok bisa Ustaz? Setan kok pakai sendal satu? Ya itu hobinya setan. Setan hobinya aneh-aneh. Ini perkara beda, imani aja. Rasulullah bilang begini, imani saja. Rasulullah SAW pernah bersabda, La ya'kulanna ahadun minkum bishimalihi. Janganlah salah seorang dari kalian makan dengan tangan kirinya. Wa la yashrabanna biha. Jangan minum dengan tangan kirinya. Kok bisa dilarang? Fa inna syaitana ya'kul bisyamil wa yashrabu biha. Karena setan itu makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Kok setan begitu Ustaz? Ya, memang begitu hobinya. Namanya punya hobi gitu. Sama kenapa kecoa sering ke WC, ke bawah-bawah, hobinya begitu, mau diapain? Ya, mau diapain? Ya itu hobinya begitu. Setan juga gitu, hobinya makan tangan kiri, minum tangan kiri, hobinya pakai sendal cuma satu. Wala ya'khudh biha wala yu'ti biha. Demikian juga dalam riwayat yang lain, jangan kalian mengambil dengan tangan kiri, jangan kalian berikan juga dengan tangan kiri. Dalam hadis Rasulullah SAW juga bersabda, liyakul ahadukum biyaminihi, hendaknya seorang makan dengan tangan kanannya, waliyashrab biyaminihi, hendak minum dengan tangan kanannya, waliyakhudh biyaminihi, hendak jadi ngambil dengan tangan kanannya, waliyu'ti biyaminihi, dan berikan dengan tangan kanannya. Fa inna syaitana ya'kulu bishimali, karena syaitan makan dengan tangan kiri, wa yashrabu bishimali, syaitan minum dengan tangan kiri, wa yu'ti bishimali, syaitan memberikan dengan tangan kiri, wa ya'khudhu bishimali, dan syaitan mengambil dengan tangan
tangan kiri. Kalau kita berdasarkan larangan mengikuti syaitan, seakan-akan memakai sendal satu saja hukumnya adalah haram. Karena kita tidak boleh mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang beriman, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Kalau kita tahu syaitan pakai sendal cuma satu, jangan kita ikuti. Namun kebanyakan ulama, jumhur ulama mengatakan bahwasanya ini hukumnya hanyalah tidak sampai derajat haram, tapi cuma makruh. Ya. An-Nawawi berkata, yukrahul masyu fi na'lin wahidah. Dibenci orang berjalan dengan satu sendal saja. Wa hadhil adab, ini termasuk adab. Ya, tidak sampai pada derajat haram. Tapi yang perlu kita perhatikan, larangan kita memakai sendal satu adalah dalam kondisi berjalan. Dalam kondisi berjalan. Adapun dalam kondisi duduk atau dalam kondisi berdiri tidak bergerak, maka kita boleh pakai sendal satu. Terkadang kita pakai sendal kaki kanan dulu, yang satunya belum terpakai. Kita kan nggak pakai langsung dua-duanya. Kita pakai sepatu, yang kaki kanan dulu kita ikat baru kita pakai kaki kiri, baru kita, tidak ada masalah. Karena yang dilarang adalah berjalan satu sepatu saja atau satu sendal saja, itu tidak diperbolehkan dengan sebab-sebab tadi yang kita sebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita insyaallah kita lanjutkan bulan depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.